Selamat pagi anak-anak semua, kembali bertemu dengan Pak Guru. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi matematika kelas 3 tema 2. Untuk hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Perhatikan garis bilangan berikut anak-anak. Nah, di sini yang pertama itu setengah. Kalau setengah itu 1/2 itu berada di antara angka 0 dan 1. Nah, yang kedua itu ada 1/3. 1/3 itu berarti dia tetap berada di angka 0 dan 1, tapi kalian perhatikan anak-anak, jarak ini, tandanya ini sama jaraknya, itu 1/3, 2/3, dan di angka 1 itu 3/3. Kenapa 3/3? Ya kan dari kemarin itu Pak Guru sudah menjelaskan bahwa 3/3 itu sama dengan 1. Di sini pun kan dia 1/2, berarti di sini 2/2. Ini artinya tetap 1, berarti 2/2 itu sama dengan 1. Sekarang kita lihat garis bilangan yang ketiga. Di sini ada 1/4. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Jadi tetap 1 ya. Kemudian yang keempat ini ada 1/6 anak-anak. 1/6 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai di angka satunya 6. Jadi 6/6 ya anak. Kalau dia 1/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang menjadi patokan kalau kalian ingin membuat garis bilangan itu, kalian lihat, perhatikan. Kalian perhatikan jaraknya. Maksudnya seperti ini. Kalian lihat 1/2. Untuk mencapai 2/2 itu jaraknya sama anak-anak. Kalau 1/2 itu berarti untuk sampai ke angka 1 itu ada 2 kali. Nah, 1/2 22, 2/2 jadinya 1. Sama juga ini 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Begitu pula 1/8 dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Dari garis bilangan ini, apakah masih ada yang kurang paham? Oh ya, perhatikan. Kenapa ini Pak Guru berikan warna merah nih? Ini ada garis lingkaran. Ini juga, ini disebut dengan bilangan yang seletak ya, garis bilangannya seletak. Nanti Pak Guru jelaskan setelah ini. Yang penting kalian pahami ini dulu garis bilangannya, kita lanjutkan. Nah, untuk membandingkan dua pecahan, perhatikan letak pecahan-pecahan tersebut anak-anak pada garis bilangan. Semakin ke kanan, nilai pecahan semakin besar. Pak Guru ulangi, semakin ke kanan, nilai pecahan itu semakin besar. Semakin ke kiri, nilai pecahan akan semakin kecil. Kita lihat lagi, dilihat.
Semakin ke kanan, nilainya dia akan semakin besar. Semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Paham ya anak-anak ya? Dari penjelasan ini kita lanjutkan. Berdasarkan garis bilangan di atas dapat dilihat bahwa yang pertama, pecahan seletak atau segaris memiliki nilai yang sama. Nih, kita perhatikan yang Pak Guru jelaskan yang ada tanda lingkaran merahnya tadi, garis merahnya. Ini disebut dengan pecahan seletak atau segaris di sini. Ini perhatikan ya. Nah, ini dia. Nih, nilainya pasti akan sama. Ini kan di sini ada 1/4 dengan 2/8, 1/3, 2/6, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ini sama juga nilainya. 2/3 dengan 4/6, 3/4 dengan 6/8. Kalian perhatikan di sini tadi. Nah, 1/3 itu sama dengan 2/6. 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6 dan 4/8. Sedangkan 2/3 itu sama dengan 4/6. Maksudnya bagaimana ini Pak ya? Kok disebut memiliki nilai yang sama? Perhatikan, kenapa ini disebut sama? Karena begini anak-anak. 1/3. Kalau ini 2/6, nilainya tetap sama. Ya, hasilnya tetap 1/3. Karena apa anak-anak, ini dilihat 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 ketemunya 3, makanya dia disebut dengan 1/3 itu sama 2 dengan 2/6, karena 2/6 ini masih bisa disederhanakan. Kalian lihat juga nih setengah nih ya, patokannya setengah nih. 2 dibagi 2 ketemunya 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, jadi kan sama 1/2. Ini juga 3 dibagi 3 1, kemudian 6 dibagi 3 ketemunya 2, jadi tetap setengah juga kan. Begitu pula dengan yang ini 4/8, 4 dibagi 4 1 dan 8 dibagi 4 2, ketemunya setengah. Nah, kita lihat di sini apakah benar juga 2/3. 2/3 itu apakah sama dengan 4/6? Ya, ini kan masih bisa dibagi lagi nih. Nih 4 dibagi 2 ketemunya 2. Kemudian 6 dibagi 2 ketemunya 3. Kalau dia dibagi 1 kan tidak ketemu. 4 dibagi 4 1, tapi kan kalau 6 dibagi 4 nggak bisa. Makanya ini yang paling terkecil, paling sederhana itu ya 2/3. Kalau ini kan paling sederhananya 1/2 dan ini paling sederhananya 1/3. Karena ini tidak bisa dibagi lagi, ya hanya ini sampai di sini saja. Penyederhanaannya hanya sampai 2/3. Paham ya anak-anak untuk penjelasan yang di atas nomor 1 ini. Kemudian pecahan yang tidak segaris memiliki nilai yang berbeda. Contohnya ini anak-anak, 1/3. Yang tidak segaris itu bisa dilihat di sini lagi. Nih, yang tidak segaris kan jelas ini nih, 1/6 dengan 1/8, dia tidak segaris. Ini juga tidak segaris. Ini tidak segaris, tidak segaris. Yang tidak ada tanda merahnya ini berarti dia tidak segaris. Kita lihat sama-sama.
pecahan yang tidak segaris memiliki nilai yang berbeda. 1/3 itu tidak sama dengan 2/3. Jelas 1/3 itu lebih kecil dari 2/3. Kemudian 1/2 itu lebih besar dari 1/2 lebih besar dari 1/3. Kok bisa begitu ya? Bisa anak-anak, nanti kita lihat garis bilangan lagi. 2/4 itu lebih kecil dari 2/3. Kok bisa ya? Bisa. 3/4 itu lebih besar dari 3/8. Kita contohkan satu saja nih, yang ini. 1/2 lebih besar dari 1/3. Kok bisa? Kita lihat di sini anak-anak. 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, ini 1/2 lebih besar dari 1/3. Kenapa? Karena 1/2 ini letaknya sebelah kanannya 1/3, maka dia lebih besar. Kan tadi sudah dibilang di sini nih. Semakin ke kanan, nilai pecahan semakin besar. Paham? Paham ya anak-anak ya untuk itu? Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh. Setelah membandingkan pecahan, kamu dapat mengurutkan pecahan. Beberapa pecahan dapat diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Nah, contoh nih nomor 1. Urutkan pecahan 2/4, 1/4, dan 3/4 dari yang terkecil. Nah, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah yang pertama itu 1/4, 2/4, baru 3/4. Dengan kunci tadi yang Pak Guru berikan, bahwa garis bilangan yang berada di sebelah kanan itu lebih besar. Perlu dibuktikan? Boleh kita buktikan. 1/4, 2/4, 3/4. Apakah benar? Yang paling di sebelah kanan pasti 1/4, baru disusul 2/4 dan 3/4. Kita lihat ya. Oh, ini dari yang terkecil ya nak ya. Dari yang terkecil. Berarti ini yang paling kiri ke kanan. Paling kiri ke kanan. Berarti kan ini yang dicontohkan, ini yang ditanyakan dari yang terkecil. Beda lagi yang ini, urutkan pecahan 1/2, 1/4, dan 2/3. Kita lihat dulu ini, apakah ini urutannya sudah benar. Pasti yang sebelah kiri itu lebih kecil dan yang ke kanan itu lebih besar. Kita lihat ya anak-anak ya. 1/4, 2/4, dan 3/4. 1/4, 2/4, 3/4. Benar ya anak-anak ya. Semakin ke kanan nilainya dia itu lebih besar. Berarti yang paling kecil itu yang di sebelah kiri. Oke, lanjut. Kita lihat lagi di sini. Nah, sekarang yang ini. Urutkan pecahan 1/2, 1/4, dan 2/3 dari yang terbesar. Ini dari yang terbesar pengurutannya ya anak-anak ya. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah yang pertama dari yang terbesar itu 2/3, baru disusul 1/2 dan 1/4. Kita lihat 2/3, 1/2, dan 1/4. Kita lihat 2/3 mana? 2/3, 1/2, dan 2/3, 1/2, dan 1/4. Benar kan anak? Ini yang paling besar, disusul 1/2, baru 1/4.
Nah, ini bisa dijadikan patokan supaya mempermudah kalian dalam mengurutkannya. Lanjut. Ini Pak Guru masih akan berikan contoh lagi anak-anak. Nah, sebelumnya kita lihat di sini tanda perbandingan. Tanda seperti ini dibacanya kurang dari, sedangkan yang menghadap ke kanan itu dibaca lebih dari. Kalau ke kiri itu kurang dari, kalau ke kanan dibaca lebih dari. Sedangkan ini jelas, ini masih sama, dibacanya sama dengan. Pahami anak-anak ya. Lanjut. Nah, perhatikan di sini. Buatlah garis bilangan pecahan. Kemudian bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda lebih kecil atau lebih besar. Perhatikan, yang pertama itu yang A itu 1/5 dan min 2/5. Ini gambarnya di sini. 1/5, ini 1/5. Ini tengah-tengahnya 0 ya, yang paling tengah ini 0. Ini min 1/2 sampai min 1, dan di sini 1/5 sampai 1. Perhatikan, karena letak 1/5 ini di sebelah kanan min 2/5, maka 1/5 ini lebih besar dari min 2/5 anak-anak. Ini 1/5 itu lebih besar dari min 2/5. Sedangkan kita buktikan yang ini sekarang. Min 1/4 dan 1/4, ini garis bilangannya. 0, min 1/4, min 2/4, di sininya 1/4 dan 2/4. Karena min 1/4 terletak di sebelah kiri, maka 1/4, sebelah kirinya 1/4, maka min 1/4 ini lebih kecil dari 1/4. Akan dipahami. Kalau kalian masih kurang jelas dari penjelasan Pak Guru, kalian pahami itu dulu. Nah, itu kita lanjutkan di sini anak-anak. Nah, latihan siswa. Kerjakan soal latihan 5 anak-anak, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Silahkan kalian buka buku cetak halaman 57. Dengan penjelasan Pak Guru ini, pasti kalian bisa mengerjakannya. Pak Guru yakin itu. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku saja ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian foto, kemudian kirimkan lewat WA ke Pak Guru. Demikian untuk penjelasan matematika hari ini. Silahkan kalian kerjakan. Tuhan memberkati.